penasaran, ini kan sampai jutaan gitu kan? Iya, jadi awal mula saya FYP itu di November. Saya bisa mendapatkan $900 lebih. Wah, itu sekitar berapa itu? 14.600.000 kalau dirupiahkan. Atau harus apa tadi, in-stream ya? Ya, In-stream ya. Saya sudah pintar ya istilah-istilah ya. Jadi rencana juga mau bikin konten ya. Ya. Ketika ingin menjadi konten kreator itu banyak pertimbangan ya, mulai dari konten apa sih yang bakalan kita buat, terus dapat cuan gak sih, dan juga percaya diri nggak sih? Waduh, kayaknya ini semua impian para semua orang begitu kan. Tapi saya nggak mau bicara sendiri ya. Saya coba ngomong tentang konten kreator itu dari para senior dan junior. Halo, selamat pagi semuanya menjelang siang ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Mereka ini merupakan konten kreator begitu ya, dan juga sudah menghasilkan jutaan. Wah, tepuk tangan dulu dong. Masyaallah. Dan pastinya untuk yang lagi dengerin kita di sini ya, untuk teman-teman semuanya ingin mengetahui seberapa sukseskah mereka ini, dan juga mungkin dari awal bisa diceritakan dulu ya ke teman-teman semuanya, awal mula kalian itu terjun di dunia perkontenan. Kak Fitri dulu. Jadi awal mula saya tahu yang namanya konten kreator ini, saya lihat salah satu video edukasi. Di situ dia mengatakan bahwa di Facebook Pro ini bisa menghasilkan uang. Di situ saya mulai cari tahu di aplikasi YouTube. Nah, dari situ saya lihat bagaimana caranya mengalihkan dari mode Facebook biasa ke profesional. Dari situ saya mengubahnya, tapi tidak langsung konten, saya harus belajar dulu lebih banyak. Jadi disitulah awal mula saya mau jadi konten kreator di akhir 2023. Oke, di awalnya itu lihat video edukasi berarti ya. Kalau Kanita sendiri itu awalnya seperti apa untuk menjadi seorang konten kreator? Kalau saya itu awalnya memang saya suka buat konten di aplikasi sebelah, aplikasi lain. Tapi memang saya bermain Facebook juga, buka Facebook. Terus saya lihat juga ada salah satu teman saya di Facebook yang katanya kalau di Facebook itu bisa menghasilkan, bisa mendapatkan penghasilan. Jadi saya coba cari tahu juga seperti Kak Fitriani di YouTube untuk tutorialnya, mengubah Facebook tadi ke profesional. Nah, dari situ saya juga awalnya itu dari akhir Desember 2023 saya buat konten. Nah, saya di situ cuman buat konten tentang toli-toli, pemandangan alamnya, sunsetnya, seperti itu. Oke, dan pastinya mereka ini awalnya itu hampir sama juga ya di 2023, dan ketika mereka membuat konten begitu ya, ada yang namanya pecah telur ya. Itu pertama kali gimana ketika konten kalian akhirnya pecah telur ini? Mungkin Kak Fitri bisa jelaskan ini kepada teman-teman semua ya, kayaknya penasaran, itu kan sampai jutaan gitu kan. Iya. Jadi awal mula saya FYP itu di November. Di situ di November saya pecah telur istilahnya. FYP di situ pas saya konsisten satu tema memasak. Dan waktu itu saya dapurnya dapur terbuka. Di situ mungkin dari pencahayaan video saya bagus, dari konsisten saya bikin video memasak itu tiap hari itu terus. Akhirnya dari Meta sendiri merekomendasikan kepada audiens saya. Nah, di situ saya pecah telur. Alhamdulillah
saya bisa mendapatkan $900 lebih. Wah, itu sekitar berapa itu? 14.600.000 kalau dirupiahkan. Masya Allah 14 juta. Wah, itu dalam sebulan. Berarti kalau misalnya kita bikin kontennya di Januari ya, berarti Februari ya? Iya. Oke. Dan pastinya setiap konten itu punya tema masing-masing. Kalau Kak Fitri kan tadi temanya masak-masak. Terus kalau Kak Nita ini seperti apa temanya ya? Apakah random atau seperti apa ini? Karena saya kesehariannya itu bekerja, jadi konten saya itu random. Random. Iya, jadi saya tidak bisa membuat satu tema konten karena saya bekerja dari pagi sampai sore. Jadi apa yang ada di depan saya itu saya video, terus saya upload. Jadi di situ mungkin juga kendala saya. Sampai sekarang saya belum gajian, kurang konsisten seperti Kak Fitri. Jadi harus konsisten ya Kak Fitri ya? Iya. Oke, gimana sih kalau misalnya kita ingin membuat sebuah konten atau video, bisa FYP, bisa naik seperti apa? Apa sih yang harus diperhatikan? Apalagi buat konten-konten yang mungkin masih pemula, orang buat gitu kan? Jadi saran saja buat teman-teman pemula di sini bukan kalau kita mau upload video bukan asal-asal upload, kita juga harus memperhatikan kualitas video kita, isi video kita itu apa sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi audiens kita itu akan menonton sampai habis apabila video kita itu menarik untuk ditonton sampai habis. Kalau cuma video asal-asal, apa yang mau dinonton kira-kira? Iya, biasanya kan ada yang kayak nonton terus dia kayak skip. Maksudnya kayak rasa penasaran orang itu kayak nggak ada gitu. Ketika dia bikin video terus dia nonton, itu rasa penasarannya besar ya. Akhirnya dinonton sampai habis. Berarti itu mempengaruhi juga kalau misalnya kita sering skip gitu ya. Iya. Oke. Makanya saya juga saran buat teman-teman pemula, kita juga harus ada hook 3 detik pertama. Jadi kita harus ada judul. Jadi orang penasaran, oh apa ya sebenarnya nanti ini akhirnya. Seperti itu. Nah, ketika kita bikin konten itu kan ada yang namanya kualitas, kuantitas. Kalau Kanita sendiri melihat kuantitasnya seperti apa yang harus diperhatikan, terus kualitasnya seperti apa? Apalagi Kak Fitri ini kalau saya lihat untuk review-reviewnya sendiri itu banyak yang tonton, begitu kan? Ya, alhamdulillah walaupun saya belum gajian dari Facebook, alhamdulillah saya punya rezeki lain. Ada yang ajak saya untuk buat konten review di salah satu pelaku-pelaku UMKM. Untuk saya reviewkan dan promosikan tempat jualan mereka, dagangan mereka. Dan saya rasa kalau kita itu buat video harus diperhatikan juga kualitasnya. Kadang saya lihat ada video-video mungkin belum memperhatikan kualitasnya, seperti videonya agak buram atau pecah, mungkin bisa upgrade. Semuanya berpengaruh berarti ya. Biar lebih menarik lagi untuk ditonton begitu. Kalau memang belum mampu untuk upgrade ke handphone yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi, bisa pakai tripod supaya kualitasnya itu tidak kualitasnya stabil. Apalagi gitu. baru pemula itu kan kayak dia kayak rekam sendiri terus goyang gitu kan. Jadi memang harus perangkatnya juga mendukung ya. Harus mendukung. Nah, berarti ketika kalian itu kayak buat konten itu harus konsisten dan juga harus tiap hari begitu ya. Pernah nggak sih kalian kayak ini bosan ini terus kayak memutuskan untuk berhenti Jo, karena mungkin di luar sana dunia nyata itu kurang diperhatikan gitu kan. Nah, itu seperti apa mungkin teman-teman di luar sana ingin tahu begitu. Pernah nggak kalian itu sempat berpikir untuk berhenti membuat konten atau putus asa gitu, udah nggak mau lagi buat konten? Ya, pernah. Saya pernah berhenti 3 bulan. 3 bulan? Iya, karena sempat jenuh, terus memang disibukkan dengan dunia nyata. Saya juga bekerja, terus mengurus rumah tangga juga. Jadi sempat berhenti. Dan sekarang kembali aktif ya. Kalau Kak Fitri gimana? Sempat nangis-nangis gitu atau atau punya pengalaman begitu kan? Iya. Jadi saya itu sudah merasakan namanya up and down di dunia perkontenan ini. Ini tidak gampang sebenarnya. Kalau dilihat sekarang ya gampang-gampang aja, upload dapat $. Ya, betul. Tapi perlu teman-teman ketahui perjalanan saya begitu banyak lika-likunya. Dimana dulu saya pakai Android itu bagaimana kameranya buram pasti goyang. Akhirnya di situ saya minta izin kepada suami, minta restu untuk upgrade HP. Namanya kita beli HP pun kan harganya ya di atas. Nah, dari situ
juga sudah jadi beban bagi saya waktu itu. Saya beli HP ini tujuan saya mau sukses jadi konten kreator. Akhirnya gara-gara saya beli HP ini jadi termotivasi saya harus sukses karena sudah ini suami saya sudah korban. Akhirnya kalau saya tidak sukses sia-sia dong. Berarti suami juga mensupport ya? Ya, itu salah satu kita harus minta izin juga ke keluarga karena kenapa? Orang jadi konten kreator ini hampir 24 jam handphone itu di tangan. Jadi kalau tidak ada restu dari suami, bisa-bisa itu banyak rumah tangga yang betul. Iya, gara-gara itu. Iya, sudah tidak diperhatikan gitu kan. Keluarga di rumah akhirnya sibuk membuat konten. Ada yang mungkin suami udah kelaparan gitu. Anaknya udah kelaparan ini, Mbak. Tapi kan memang ketika kita buat konten segala kebutuhan harus dipenuhi dulu atau mungkin tugas-tugas gitu kan. Jadi memang harus diperhatikan. Berarti ada pengalaman tersendiri gitu untuk berhenti itu apa? Kebosanan atau seperti apa yang sempat dirasakan gitu kan? Waktu itu saya sempat jenuh juga. Gimana belum monet, sudah berapa bulan ini belum monet, tidak ada tanda-tanda. Jadi itulah namanya ibu rumah tangga juga punya kegiatan lain, mana ngurus anak, pasti ada titik jenuhnya. Nah, ketika kita nonton yang namanya beberapa postingan-postingan apalagi dari para konten kreator itu kan bukan hanya kita yang melibatkan diri tapi juga kayak anak-anak. Itu seperti apa? Maksudnya jadi pelajaran gak sih buat mereka begitu? Kayak Kak Fitri kayaknya kemarin ada juga ya konten dari anak Kak Fitri gitu. Apakah dia rutin atau seperti apa? Apakah sama juga kayak monetisasi di akun yang sama atau seperti apa? Iya, kemarin sempat saya kan punya anak 2 yang sudah usia sekolah. Mereka juga pernah saya ingin menjadikan mereka konten kreator. Yang kakak itu sudah sempat saya buatkan, tapi mungkin karena saya pikir dia mau mondok, jadi saya bilang enggak usah dilanjut. Yang kedua ini masih sekolah kelas 3, jadi dia konten sendiri sebenarnya. Konten sendiri. Saya tidak tahu. Dan saya tidak berteman dengan dia. Nanti temannya bilang, tetangga yang bilang katanya dia ngonten juga. Barulah saya cari tahu. Berarti dia melihat contoh dari emaknya begitu ya untuk konten sendiri. Dan pastinya kalau kita ingin membuat sebuah konten itu untuk menghasilkan cuan juga gitu kan sampai banyak begitu dari penghasilan, pastinya ada yang namanya endorse ya. Nah, kalau Kak Nita sendiri itu kayak terima-terima endorse, ada nggak sih maksudnya hal-hal yang perlu diperhatikan untuk yang mau endorse begitu juga? Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah ada yang sudah percayakan, misalnya dia kirim barang, terus ya saya terima, terus saya buat konten reviewnya. Tapi sebenarnya di konten saya itu saya lebih banyak di belakang layar. Saya pakai model sendiri. Model sendiri. Berarti bukan nggak secara langsung bukan Nita ya gitu, ada model sendiri. Iya, saya bagian yang video sama editing videonya, upload. Tapi kadang-kadang juga saya tampil tapi hanya sekilas ya. Membuat penasaran ya. Kalau Kak Fitri ini kan jauh gitu ya untuk kediamannya sendiri. Itu gimana misalnya kalau ada yang kayak pengen di endorse dengan tingkat kesulitan atau jarak tempuh begitu? Kak Fitri punya pengalaman gak sih atau ada yang mungkin bisa ceritain sama teman-teman di luar sana? Iya, seperti kemarin yang saya pernah share di beranda saya itu terima endorse, tapi saya jadwalkan di hari Sabtu. Jadi misalnya saya kumpul, misalnya 1 ada 2 sampai 3 gitu, jadi 1 kali jalan. Saya tidak bisa diatur jadwalku karena saya jauh. Jaraknya dari Galumpang ke kota itu lumayan jauh. Mana saya punya anak balita yang masih aktif-aktifnya. Jadi untuk jadwal review saya tidak bisa diatur. Makanya kemarin saya bilang kalau memang mau di-review kayak produk itu silahkan kirim saja. Nanti saya review dari rumah, lebih gampang dan biayanya yang punya produk juga pasti lebih irit kan. Karena beda kalau kita datang langsung dengan dikirimi barang. Gitu. Mungkin bisa dikasih bocoran sedikit ya, dalam sebulan itu berapa kali konten, terus sudah pecat telur kalau mau ditotalin, diakumulasi udah dapat berapaan ini? Kalau Kak Fitri? Kalau saya setiap konten saya pasti jalan pendapatannya. Kemarin bulan ini ada yang pecah telur lagi, 1 video itu tembus $250. Kalau di kira-kira berapa? Kan? Dikalikan 16.000 ya. Mungkin 3 juta lebih gitu dalam satu video. Iya. Terus kalau yang paling banyak dinonton terus yang paling banyak penghasilan sih video pada saat apa gitu?
Misalnya masak apa? Kemarin kayak saya nonton kayak pisang hijau ya. Ya, Itu yang paling banyak iya, yang ditonton kayak apa? Bulan kemarin itu pisang hijau, memang dia pecah telur di bulan kemarin. Bulan ini dia itu pisang berendam. Pokoknya Pisang pisang-pisang itu pasti FYP. Jadi mungkin kita orang Indonesia banyak pisangnya. Nah betul ya, apalagi kalau yang punya kebun ini langsung. Ini di rumahnya Kak Fitri banyak ya kayak sekitar kebun gitu. Iya. Jadi itu yang paling FYP yang paling banyak. Itu Iya. berapaan itu? Tembus 3,5 juta pemutaran. Wah, Jadi Masya dolarnya Allah. juga kalau dirupiahkan hampir segitulah juga. Sudah uang. bisa buat belikan apa semua itu hasilnya? Kalau untuk sekarang ini dari hasil konten saya dari November, Desember, Januari belum pernah ku ambil karena Masih saya juga. ada tujuan. Oh ada tujuan? Ya ada. Siapa tahu ke depan mau pakai umroh begitu kan? Amin. Amin. Ya maksudnya hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah konten tapi bermanfaat juga ya untuk orang. Nah kalau Nita sendiri ya sebagai konten kreator juga untuk pemula gitu kan, ada kan yang namanya kualitas ya. Tadi udah ya. Iya. Ya. Dan pastinya ini menjadi salah satu pembelajaran juga ketika kita bikin konten ya. Itu perangkatnya apa saja sih yang mensupport begitu? Apakah ada asisten yang harus kita butuhkan atau sendiri aja bisa gitu? Kalau menurut saya sendiri pun bisa sebenarnya karena sekarang kan sudah banyak alat-alat yang bisa jadi pendukung kita buat konten, kayak ada tripod yang bisa jalan sendiri mengikuti ada kita. gitu ya? Iya, ada. Oke. Ada banyak di TikTok dijual. Jadi bisa. Jadi dari kreativitas kita juga ya. Iya, sama Oke. butuh effort yang memang luar biasa. Iya betul. Yang Butuh besar. semangat. Iya, semangat. Biasanya kan kita kalau kayak konten gitu ada tuh ya orang yang kayak kepengen banget konten tapi rasa percaya dirinya pemalu. itu kayak nggak percaya diri. Apalagi kalau misalnya kita video lihat diri kita sendiri nggak percaya diri. Itu gimana cara menumbuhkan percaya diri depan kamera ketika kita konten seperti apa? Ini contohnya saya sebenarnya orangnya itu sedikit pemalu, terus oke. masuk ke introvert juga sedikit. Saya itu akalinnya itu dengan cara saya video seperti tema alam, gitu kan kita bisa tentukan tema kita sendiri. Misalnya kayak Kak Fitri kalau tema masak bisa cuman masakannya saja yang di video, janganlah kita yang masuk ke situ kan, begitu. Tapi kalau Kak Fitri semua ini ya, Iya. sampai makan pun itu. Iya. Karena kemarin saya kan selalu evaluasi konten, jadi saya perhatikan konten-konten mana yang naik. Jadi yang saya perhatikan konten yang naik itu kalau ada sayanya. Jadi begitu. sepertinya memang audiens menginginkan saya menginginkan tampil. fisiknya Kak Fitri tampil Iya, begitu ya. seperti itu. Nah, itu bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Biasanya ada di luar sana cuma kayak suara nggak ada gambar gitu kan. Kak Fitri kan dia paket komplit begitu. Lengkap. Iya, kemarin kan saya sebelum terjun di konten kreator ini jarang yang namanya selfie, jarang. Video itu jarang. Tapi semenjak saya jadi konten kreator begini, karena ada keinginan. Jadi muncullah saya harus bisa, pasti bisa. Jadi dari situ saya mulai muncul di video. Akhirnya enak juga, akhirnya mengalir dengan sendirinya ya. Oke. Dan ketika kita membuat konten ya, itu kan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apalagi konten kreator ini kayak Candi Borobudur itu keajaiban dunia kemarin. Konten kreator keajaiban dunia yang keberapa ya? Ke-12 kali ya. Ini luar biasa penghasilan yang mereka dapatkan ya, dan juga tipikal seperti konten yang punya tema ya. Berarti cepat FYP begitu ya. Harus punya tema. Harus punya tema sendiri. Nah, nanti kedepannya ini kan menjelang bulan suci Ramadan nanti ya. Nah, apakah kontennya berlanjut atau punya maksudnya kepengen konten apa ya lagi ke depan yang mungkin dari hasil pembelajaran FYP itu yang kita buat? Kepengen buat konten apa gitu yang mungkin bisa dibocorkan? Kalau saya tetap memasak. Nanti saya jadwalkan mungkin untuk konten pertama sahur, bikin sahur. Pagi itu berberes, nanti sorenya itu bikin takjil seperti itu. Kalau Nita review ini safari Ramadan ya. Mungkin saya jalan-jalan. jalan-jalan ke tenda Ramadan untuk review jajanan apa yang rekomendasi begitu. Mungkin seperti itu. Nah, ini biasa kalau kita buat konten itu kan ada yang namanya video-video yang
ada orang nonton, ada yang kurang penontonnya, itu gimana? Kalau misalnya kita sudah bikin video terus kayak tidak banyak yang nonton, apakah kita hapus atau kita biarkan saja? Atau seperti ada punya ada jangka waktu untuk menonton? Biasanya kan ada kalau sudah tidak dinonton dihapus aja videonya. Itu seperti apa kalau dalam dunia perkontenan, Kak Nita? Kalau menurut saya jangan dihapus. Jangan dihapus. Ya, dibiarkan saja videonya ada di dalam koleksi video kita itu ada di dalam Facebook. Yang paling penting itu sebenarnya kita harus tentukan tema. Tema konten kita itu seperti apa biar lebih menarik, terus ada alasan tersendiri penonton itu mau nonton kita itu karena apa begitu. Oke, jadi jangan dihapus videonya ya. Iya. Jangan. Karena dari pengalaman saya ada video yang di November tidak naik. Naiknya di bulan kemarin tembus 5 juta. Waduh. Ya. Jadi memang semuanya harus punya jejak digital begitu ya. Jadi orang kalau kayak mau itu kan, oh ini yang namanya Kak Fitri, ini yang namanya Kak Nita. Jadi harus mereka lihat ini dari awal, berarti video-videonya seperti apa gitu yang bikin mereka naik dan juga menginspirasi. Oke ya, dari tadi saya sudah jawab-jawab situ, tapi jujur saya kering tenggorokan, sama nggak? Dan kita coba minum dulu ya. Aduh, ini kayaknya memang melepas dahaga walaupun hujan-hujan kalau yang namanya haus ya. Dan kita sekarang lagi di kedai kopi kenangan yang ada di Sultan Hasanuddin. Jadi buat teman-teman semua yang di luar sana yang ingin nonton podcast ini dan secara tidak langsung itu belum bayar pajak ya, belum bayar pajak kendaraan bermotor dan mobil, kali ini Kopi Kenangan itu kasih diskon loh teman-teman. Siapa tahu kakak mau bayar pajak. Udah nggak tahun ini ya? Belum ya? Belum. Kemarin ada pajak ke desa-desa. Wah, segar juga ya. Dan ini kita masih ngobrolin tentang konten kreator dan bersama mereka ini. Rasanya saya juga kepengen jadi konten ya. Teman-teman mau jadi konten kreator nggak? Mau ya, Lulu mau ya, semuanya pada mau. Tapi harus ada tema. Yang tadi mereka bilang itu punya tema, misalnya kayak Kak Anita itu temanya kayak review-review. Terus kalau ada kayak belusukan tempat kayak kemarin di Plaza itu yang sudah lama nggak digunakan itu direview. Terus kayak terminal pasar shopping, mungkin dari hasil review itu ramai kembali kemarin terminal pasar shopping kan sebelumnya. Sebelum ramai di penjual sayur-sayur itu ada review dari Kak Anita dulu, sampai ke lantai 2-nya sempat direview nggak kemarin? Enggak ya? Iya, sampai. Sampai. Gitu juga dengan di Plaza 2 itu sempat direview, Plaza 2 Plaza 1 sama Plaza 2 itu sempat direview. Dan karena memang ini menjadi salah satu pembelajaran kita juga yang tadinya mungkin orang sudah tidak terlalu memperhatikan begitu ya bangunan-bangunan yang ada di Toli-Toli, akhirnya melalui konten kreator ini bisa kembali rame, apalagi untuk di daerah Toli-Toli. Kalau Kak Fitri itu mereview sebuah makanan berarti harus mempersiapkan segala macam bahan. Iya. Itu harus mempersiapkan segala macam persiapan. Kayak tadi kan punya balita gitu. Jadi harus diungsikan dulu berarti di tetangga ya. Ada juga sih. Kebetulan di rumah juga ada tetangga saya itu kan ipar. Jadi biasa dia bermain di sana. Neneknya juga dekat. Gitu. Kalau misalnya kalian melihat konten kreatornya Kak Fitri ini, itu di sekitar rumahnya itu kan dapurnya terbuka. Kalau dia masak-masak itu udah ada kemanginya, sudah ada serainya. Jadi dia turun dalam keadaan ambil kemangi itu siapa yang kamera, siapa yang pegang handphone untuk kebetulan cuma kerja sendiri, jadi kita manfaatkan tripod saja. Oh, tripod ya. Berarti sendiri saja untuk melakukan pengambilan video begitu ya. Oke, kita coba minum lagi ya. Ini haus ini ya. Ini rasa apa sih? Green tea ya? Ini coklat. Dan ini kita juga disuguhkan, terima kasih ya untuk teman-teman yang ada di kedai kopi kenangan, disuguhkan sama tadi bocoran ownernya ini. Ini roti fla Srikaya ya. Kak Fitri udah sarapan belum dari rumah? Sudah tadi. Karena memang hujan deras tadi ya. Jadi kita mau review juga. Kita review dulu makanannya. Bisa pakai tangan. Rasa roti. Dan ini merupakan kalau misalnya mau dibikin video atau kontennya itu memang dari awal itu kayak pengambilan videonya itu ada nggak kayak durasi tertentu? Ada. Berarti nggak boleh terlalu lama gitu. Ada maksudnya dimonetisasi ada syarat tertentu. Paling lama durasinya dan paling sedikit. Jadi di Facebook Pro itu ada beberapa fitur monetisasi. Pertama, in-stream. In-stream itu dia durasinya minimal 3 menit
maksimalnya tidak pokoknya sampai semampunya. Kemudian kalau reel dia maksimalnya 1 menit 30. Nah, saya main di reels. Oh, berarti Alhamdulillah. in-stream sama reels itu beda ya? Beda. Oke. Kalau in-stream itu kan video panjang. Kalau reel video pendek. Saya main di reel. Jadi durasi konten saya itu 1 menit 30 detik Oke. maksimal. Kalau misalnya kayak di TikTok gimana? Kalau di TikTok saya masih kurang paham. Cuma saya memang main TikTok habis upload keluar. Saya tidak tahu lagi bagaimana selanjutnya kalau TikTok. Kalau Nita mainnya di mana? Facebook, TikTok, atau misalnya di Facebook dia lebih ini, maksudnya lebih ada menjanjikan begitu untuk monetisasinya? Atau mungkin kalian yang tadinya ingin mengetahui TikTok kalau nggak salah itu dibayarnya pakai apa ya? Kayak stiker atau bunga kah gimana Iya, gitu kan? Kalau live. Kalau live. Iya. Oh, kalau Nita sendiri Oh, kalau saya mainnya lebih fokusnya ke Facebook. Facebook. Konten reviewnya di Facebook. Iya. IG gimana? Kalau Beda IG lagi ya? hanya untuk sekedar cari informasi karena informasinya kan dari Instagram itu cepat. Oke. Nah, ketika ada ibu-ibu di luar sana pengen konten kreator gitu, pengen jadi seorang konten kreator ya, berarti banyak tema-tema yang bisa ditentukan. Tapi yang paling booming ini masak-masak. Nah, Iya. selain masak-masak yang menjanjikan untuk menjadi konten kreator ini, apalagi temanya kira-kira yang bagus? Ini mungkin bisa jadi review ya, Kakak Rian sama Kakak Santi gitu. Kalau menurut saya itu kalau Facebook kan kalangannya itu emak-emak sama Emak-emak. ya sama bapak-bapak kan. Betul. Jadi kita harus lihat juga hobinya mereka itu apa, kesenangannya mereka itu apa. Jadi kalau ibu-ibu kan masak. Kalau bapak-bapak bisa tema berkebun atau beternak. Ya, Kayaknya itu betul. bisa diangkat. Ya, padahal mereka ini Ya. anak muda nggak tahu ketika kita mendapatkan hasil dari konten itu bisa dari Facebook. Nah, itu kan kemarin sempat ya ada anak-anak muda yang kayak main handphone begitu toh. Ya. Saya lihat, saya main handphone, terus dia lihat saya. Kakak masih pakai Facebook? Iya Facebook. Kita Instagram dong. Soalnya kalau Facebook itu anunya mama, kalau Instagram Iya. kayak anak-anak muda kan gitu. Iya, tapi dari sini kan biasa mereka banyak nonton career dan memang kalau pemula itu kayaknya yang ingin mendapatkan beberapa penghasilan itu dari Facebook begitu kan. Dan mungkin pemula juga bisa melakukan hal yang sama begitu ya, ketika kita ingin membuat konten dari hal-hal kecil saja sudah bisa dibikin konten gitu ya. Oke. Ini Kak Fitri, itu kan konten bukan hanya sesuai dengan tema, tapi ada juga orang yang bikin konten kayak di luar Nurul begitu ya. Iya. Ada yang mungkin dia kayak hujan-hujanan pakai payung sambil nyanyi. Itu seperti apa? Apakah dia bisa dimonetisasi atau ada syarat-syarat tertentu? Ya, saya sering nonton konten komedi. Mereka itu banyak yang sukses. Oke. Tapi tantangannya di komedi itu siapkan mental. Siapkan mental. Dan ide-ide konten itu akan sulit mereka dapatkan karena kenapa? Banyak konten komedi mereka itu menciplak dari konten-konten orang. Jadi minatnya orang sudah kurang. Oh iya betul ya, apalagi kayak pakai musik sendiri itu kan ada ada izin begitu Iya, untuk iya, penggunaan iya. musiknya Hak ya. cipta. Hak cipta ya. Oke, jadi memang lebih bagusnya ketika kita membuat konten sendiri, real dari perjalanan kita sendiri ya. Iya. Oke, berarti istilahnya spam ya? Iya. Spam ya? Spam itu ketika minat penontonnya kurang. Cuman gini, kalau memang teman-teman mau fokus mencari cuan dari konten kreator ini, kalian harus bikin konten yang original. Original. Karena kalau pakai musik, ada musik yang berhak cipta, ada musik yang bagi hasil. Kalau kita pakai musik yang bagi hasil, sebeledak apapun video itu pasti akan dibagi hasilnya. Entah seberapa. Nah, kalau kita bikin konten yang original, biarpun itu tema apapun itu, kalau original pakai suara kita sendiri, ide kita Tanpa sendiri, menggunakan musik ya. itu dolarnya alhamdulillah banyak karena saya semua konten saya original. Bisa dicari yang pakai musik yang mana. Saya kemarin pakai musik, saya cek dolarnya sedikit, saya hapus. akhirnya dia buat video dan konten sendiri menggunakan suara sendiri tanpa musik. Berarti Kak Anita juga sama begitu ya, Iya. mengikuti jejak senior kita begitu. Iya, betul. Nah, gimana dengan
kalian membuat konten, terus ada orang kayak komentar-komentar itu yang tadinya ada yang positif, ada yang negatif, itu bikin kalian down gak sih? Biasanya kan kalau saya perhatikan, ini cuma ada pansos lah, apalah segala macam, itu bikin kalian down gak sih? Kayak dari komentar ratusan, ribuan tuh bahkan ada yang bagi-bagikan gitu. Ya sebenarnya kalau untuk komentar yang positif itu bisa buat kita lebih semangat lagi buat konten. Tapi kalau ada seperti komentar yang negatif, terus yang bikin kita down, itu saya biasanya saya tidak terlalu gubris. Oke, kalau Kak Fitri gimana? Digubris ya? Kalau saya kemarin sempat gubris karena kenapa? Saya sudah mati-matian untuk membangun brand, istilahnya membangun saya punya ini. Saya buat rumah di belakang rumah, kemudian ada yang komen katanya gini, pembohongan publik karena saya katanya punya rumah yang ini layak, tetapi dibuatlah dapur sederhana supaya orang itu iba. Justru itu ya di situ ya. Padahal itu kan memang ciri khas saya. Iya. Dari situ saya bisa memberikan tontonan yang menarik kepada audiens saya. Karena sebagaimanapun bagusnya rumah saya, masih ada yang lebih bagus. Jadi makanya saya memilih dapurnya yang alam. Karena memang orang suka kayak yang alam-alam gitu kan. Jadi mereka ada yang mengira itu dapur saya itu di kebun, padahal itu di belakang rumah saya. Di belakang rumah ya. Dan untuk membuat konten kita itu harus siap mental juga ya, harus siap mental dan pastinya ketika kita ingin menghasilkan sesuatu diperhatikan juga temanya apa, terus harus real videonya atau harus apa tadi in-stream ya? In-stream ya. Saya sudah pintar ya istilah-istilah ya. Jadi rencana juga mau bikin konten ya. Ketika kita ingin membuat konten ya pastinya kita ingin bersemangat begitu kan, ingin lebih fresh begitu ya. Pastinya yang namanya dukungan makanan ini juga penting, dukungan makanan. Jadi teman-teman yang ingin membuat konten ya itu bisa mungkin agak merasakan sedikit kesegaran sebelum kita membuat konten ya, kayak kopi ini ya. Jadi kalian bisa minum dulu mungkin sebelum membuat konten biar ide yang kita dapatkan segar. Ini gimana kalau misalnya kalian mencoba tadi dari green tea-nya sendiri di kopi kenangan terus ada roti kayaknya gimana Kak Fitri dengan Kak Nita? Ada manis-manisnya gitu atau gimana? Dulu, Kak. Coba kita review juga ini. Kalau review dari saya ini rasa green tea-nya itu 10/10. Woi, 10/10. Ya, Kalau dari lah. Kak Fitri? Kalau saya sih ya biasalah tenggorokan kampung. Saya pasti suka yang begini. Ya, dan nanti ditanyakan juga ya resepnya. Siapa tahu Kak Fitri bikin konten dalam bentuk masak lagi ya. Ya boleh. Ini dari daun apa? Siapa tahu di samping rumahnya ada daun apa ya, dicincau kah apa? Dan pertanyaan terakhir juga ya buat para konten kreator ada senior dan junior, tapi nanti suatu saat akan menjadi senior saya begitu ya. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada para konten kreator di luar sana biar bisa FYP gitu, istilahnya gitu kan, bisa menghasilkan sesuatu dan mungkin hasilnya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kak Nita dulu deh. Kalau dari saya, kalau bisa buat konten itu yang original seperti Kak Fitri Yani tadi bilang. Karena kalau pakai musik itu pasti nanti kena hak cipta dan nanti pasti kena pelanggaran. Di Meta itu ada istilahnya pelanggaran. Jadi kalau kita sudah monetisasi semua fiturnya, terus kita coba-coba pakai musik, pasti nanti kena pelanggaran dan pasti akan berdampak ke penghasilannya. Sama yang kedua itu kita harus tentukan tema dulu, tema konten kita itu apa begitu, supaya penontonnya itu tidak bingung dan rasa penasaran itu ada untuk mencari siapa sih Kak Fitri itu seperti itu gitu. Terus Kak Fitri juga ada yang mau disampaikan. Jadi saya cuma menambahkan sedikit dari Anita, buat teman-teman pemula yang ingin berjuang di konten kreator ini. Pertama kalian harus siapkan mental pastinya, karena mental dunia nyata, mental dunia maya. Kemudian pastikan tema Anda sanggup konsisten dalam sehari, pokoknya konsisten tiap hari. Kalau tema Anda misalnya memasak, pasti bisa konsisten. Kalau ibu rumah tangga sih saya sarankan memasak saja, itu tidak neko-neko pasti. Kemudian kameranya, tolong, ini bukan saya mau bilang harus ganti HP atau apa, tapi memang harus. Iya, karena saya pengalaman saya seperti itu. Nanti pas ganti HP baru bisa video saya direkomendasikan
Karena kita ini selain kreator juga penonton, bisa menilai konten mana sih yang bagus ya. Sebelum kita upload video, coba nonton dulu kira-kira konten kita ini layak nggak. Ya seperti itu sih kalau dari saya. Buat teman-teman, coba dipikir sebelum upload video, tonton dulu videonya layak gak ini direkomendasikan, seperti itu. Oke, kalau gitu nanti saya next juga mau kayak Kak Fitri ikut konten masak-masak ya. Tapi memang harus lihat resep dulu ya. Karena memang taunya masak masak air aja Kak ya. Iya, jadi banyak resep yang bisa diambil di aplikasi-aplikasi. Oke, terima kasih dan terima kasih juga untuk kopi kenangan luar biasa. Semoga sukses ya kakak-kakak. Amin. Thank you semuanya. Terima kasih.